Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Liko, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil yang mewakili, Bapak Kodisa dan Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Liko, Bapak Kodisa, Bapak anggota BPD, LPMD dan tokoh-tokoh yang lain yang saya hormati. Tak lupa Bu Bidan Desa Kedawung yang saya hormati juga. Sebelum acara sosialisasi pada malam hari ini dimulai, monggo berikan salam syukur untuk saudara Allah Subhanahu wa taala kesempatan ingkang saya punika bahwa kami dapat menghadiri undangan sosialisasi penanganan COVID-19 dalam keadaan siap walafiat tentang amal jumal penopo alhamdulillah. Salam dan salam semoga selalu tercerahkan pada beliau dan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang selalu kita nanti sahabatnya di hari akhiratnya. Bapak sekalian yang saya hormati, karena waktu yang sudah cukup malam, perlu katakan sesuai acara wonten dalu menika pindah pembukaan dan nomor kali menika nggih sambutan dengan Bapak Kepala Desa ingkang salajengipun menika sosialisasi penanganan COVID-19 dari tim Muspika Kecamatan Liko yang terakhir itu penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Mala dunia wa qulniyatin sadaqah lahum al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Kedawung, Bapak Abdurrahman, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Liko beserta rombongan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Liko, Ibu Bidan Desa, Bapak Ibu anggota Ketua dan anggota BPD LPMD, tokoh masyarakat, pemuda yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada malam hari ini, meskipun agak malam karena memang ini jadwal yang kedua dalam rangka sosialisasi penanganan COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau perpanjangan PPKM di Balai Desa Kedawung ini. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya warga Kedawung, umumnya masyarakat di Kecamatan Liko. Yang kedua, selawat dan salam tetap kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap diampuni sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Langsung saja, pertama selamat datang kepada rombongan tim Muspika Kecamatan Liko. Yang kedua, mari kita camkan apa-apa yang disampaikan oleh tim dari Muspika Kecamatan Liko terkait dengan sosialisasi pada malam hari ini. Yang terakhir, kami atas nama pemerintah Desa Kedawung mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sosialisasi pada malam hari ini ada kekurangan baik di sana sini. Saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Bapak sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya
kami serahkan pada tim sosialisasi dari Muslika Kecamatan Lebok, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil beserta seluruh anggota, dan juga yang hormati Ibu Dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Legok, tetapi Bu Bidan, ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, juga yang saya hormati lembaga desa, baik BPD, LPMD, juga Bapak Kamituo, Bapak RT maupun RW, dan relawan, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf, mohon izin, mau khotimah ikut depan mawon nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tim Muslika, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan Bu Dokter sama ini terima kasih pada panjenengan bisa ketemu. Yang intinya kami menyampaikan bahwa COVID saat ini terus meningkat, korbannya terus berjatuhan. Nah, oleh karena ini mari kita bersama-sama memutus mata rantai. Nah, yang jelas kami tidak bisa sendiri. Panjenengan, kita semua punya kewajiban menyampaikan kepada warga masyarakat, ya, itu intinya, agar apa? Masyarakat kita terbebas dari penyakit atau virus yang namanya corona. Perlu diketahui Bapak Ibu, virus corona ini memang tidak nampak, tidak jelas. Kadang-kadang kita itu mengabaikan, kadang-kadang kita leno, apa istilahnya, ya wis tidak meremehkan. Tapi kalau kita memperhatikan betul yang pernah jatuh korban, itu sangat miris dan sangat prihatin. Saat ini tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Vaksin baru dimulai, itu bukan obat. Nanti kita bisa menjelaskan. Nah, siapa lagi kalau tidak bukan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat agar satu-satunya bisa mencegah adalah menerapkan protokol kesehatan. Saat ini setelah dilakukan atau diberlakukan PPKM, kenapa terus meningkat? PPKM pertama dapat daerah perubahan malah meningkat, akhirnya diperpanjang PPKM kedua mulai tanggal 26 sampai nanti tanggal 8 Februari. Ini pemerintah sudah melaksanakan. Kita mari kita laksanakan PPKM ini dengan baik, utamanya menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan. Yang jelas masih banyak bahkan keluarga kita atau warga kita yang tidak peduli, acuh meremehkan ya tadi, seperti tadi. Banyak Pak, kalau kita lihat, padahal bahayanya luar biasa. Ini cerita Pak, yang sewu, barangkali panjenengan semua masih beruntung mungkin. Adik saya, adik istri saya meninggal gara-gara COVID, umurnya masih 40 tahun. Saya pertama tidak percaya. Artinya itu lah, penyakit corona paling ya kebal awake dhewe sehat kuat. Tapi ternyata siapa yang sangka, siapa yang ngira sehat awalnya seperti kita ini. Masih bicara, saya ketemu itu tidak ada gejala apa-apa, tidak ada keluhan, tidak ada sakit, sehat walafiat, umur 40, saya sudah 50. Sekitar tanggal 20-25, sekitar itu Pak. Biasanya sambang ke rumah, main ke rumah, rumahnya Wates kebetulan. Dia telepon,
kalau manggil istri saya, yuk saya tidak ke rumah tidak dolan. Ngapa? Apa aku tidak enak gergesi? Nah pikir saya yang gergesi biasa, gitu. Nah setelah itu istri saya nggak tahu kabar. Mendekati tahun baru telepon lagi suaminya. Kebetulan Pak Boniran suaminya Saipul itu yang kebarukan pemerintah. Kalau istrinya sakitnya semakin parah, nah saya kan ini kok nyamanya itu jangan kan virus. Terus ibu saya mertua ke sana, ternyata ya memang semakin parah. Justru semakin parah, terus saya juga nggak berani ke sana. Itu jangan-jangan virus. Nah ternyata ya benar virus Corona, Covid. Akhirnya kemarin tanggal 31 meninggal. Bayangkan, cepat. 1 minggu Pak langsung meninggal. Nah inilah kadang-kadang kita meremehkan, tetapi kejadiannya ada. Mungkin seperti di Bangsri Pak ya, satu keluarga. Siapa yang kira satu keluarga? Cuma satu yang selamat ya Pak ya, yang sehat. Ini kan kita nggak ngira juga. Oleh karena ini tolong mari panjenengan, bantuan panjenengan, peran panjenengan sangat saya harapkan untuk bisa menyampaikan kepada warga panjenengan bahaya COVID, terus langkahnya dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau dulu 3M, sekarang 5M. Yang jelas seperti kita saat ini memakai masker, mencuci tangan. Sekarang mungkin tidak ada mencuci tangan. Rumah-rumah sudah ada apa alat atau air mengalir, itu sudah tidak ada, waleh. Nah, tolong digalakkan kembali. Kalau kita keluar sebelum masuk rumah, usahakan cuci tangan terus masuk. Nah itu yang saat ini mulai kendur, bahkan hilang. Terus yang ketiga, physical distancing, jaga jarak, ini penting sekali. Terus yang dua, tambahan 2, karena 5M, perlu 3M. Yang pertama adalah mengurangi aktivitas atau mobilitas. Artinya apa? Jangan keluar rumah atau jangan melaksanakan kegiatan atau apa lah yang sifatnya tidak penting. Yang kelima adalah menghindari kerumunan. Kalau misalnya wedding metu, usahakan penting tuku apa lah, misalnya toko yang toko dilelah rame, ya lek iso aja golek toko sing rame, toko sing sepi. Nah itu yang paling penting Pak, hindari kerumunan. Terus terkait dengan PPKM ini dikandung maksud justru akan membatasi kegiatan kita, seperti contoh hajatan, yasinan, kegiatan keagamaan yang sifatnya banyak orang atau banyak melibatkan orang banyak, untuk sementara waktu ditunda atau dihentikan sementara. Bukan melarang, tapi untuk sementara waktu ditunda dulu. Ya, kalau hajatan ya ditunda dulu. Ini yang susah Pak Muniran ini. Baca terus. Muniran susah, baca terus. Ya demi masyarakat Pak Muniran kan yang penting sehat semua. Itu Pak Yun Sewu, saya minta itu saja, karena peran panjenengan sangat efektif dan sangat dibuku warganya, karena panjenengan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kami Tua, Pak BPD sebagai panutan warga masyarakat. Kalau panjenengan bisa menyampaikan, insya Allah menjadi amal ibadah panjenengan. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Nanti lebih banyak ada lagi Pak Kapolsek, Pak Daname dan Pak Dokter. Nanti sharing bisa kita lakukan sama-sama. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mawon guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Musbika, Pak Camat, Pandan Ramil, Bu Dokter, Bu Kenti. Yang saya hormati Kepala Desa Kedawung. Yang saya hormati para kiai, alim ulama, Pak RT, Pak RW, Babinsa, Babin Kamtibmas. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami sehubungan dengan sosialisasi COVID-19 yang semakin marak di wilayah Mlego. Wilayah Mlego ini yang paling tinggi Bu ya sekarang di jajaran Kota Blitar, sudah 41, yang lain di bawahnya. Sebetulnya kalau saya ngomong di Desa Kedawung ini, yang jelas Bu, masyarakat Kedawung, perangkat Desa Kedawung, meskipun tidak ada sosialisasi, ini sudah tertib semua Bu. Jadi semuanya sudah mentaati protokol kesehatan. Namun demikian ini perlu digarisbawahi supaya nantinya tetap melaksanakan, tetap bisa menghimbau kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Saya cuma menambahkan saja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat panjang lebar, mungkin tadi ceritanya juga menakutkan. Namun demikian kita tidak perlu takut, virus tidak kelihatan, namun demikian kita tetap mewaspadai, waspada. Tadi sudah disampaikan, jaga jarak untuk kegiatan-kegiatan yang menghadirkan warga ini ditunda dulu, begitu nggih. Terus perlu saya sampaikan juga terkait dengan warga yang terkonfirm positif. Ini perlu isolasi tempat yang sudah disiapkan. Karena apa? Klaster-klaster sekarang ini perkantoran dan klaster rumah tangga. Karena dia positif, tidak mau diisolasi di tempat yang sudah disiapkan, akhirnya mengenai keluarganya sendiri. Jadi ini akhirnya berkembang. Dan ini perlu Pak Kepala Desa untuk menyiapkan tempat untuk isolasi warga masyarakat Kedawung, supaya nantinya tidak terlalu jauh kita ke Lek atau di Sutojayan, Bu Dokter ya, yang disiapkan. Jadi nanti mungkin apa di gedung atau di tempat atau di rumah sewa atau bagaimana, yang jelas nantinya apabila ada tempat seperti itu lebih bagus. Terus terkait dengan hajatan, ini hajatan sampai sekarang memang selalu ada warga masyarakat yang mengajukan kegiatan hajatan. Karena situasi pandemik ini juga belum berakhir, kapan kira-kira hajatan bisa dimulai lagi? Nah ini tidak, meskipun nanti PPKM sudah habis, karena situasi masih seperti ini, mungkin tetap dilarang. Karena apa? Sebaran COVID-19 yang jelas paling sering terjadi adalah banyaknya kerumunan warga masyarakat. Yang berikutnya terkait dengan pemakaman COVID-19. Ini dari rumah sakit. Ini pengalaman yang kemarin-kemarin dari rumah sakit, setelah nyampe di pemakaman, lah ini dari rumah sakit sudah lepas. Jadi wajib untuk mempersiapkan relawan di desanya masing-masing.
atau di dusunnya masing-masing. Nah ini supaya nanti untuk mempercepat pemakaman. Jadi jangan sampai nanti nunggu sampai pagi masih belum mendapatkan keterangan siapa nanti yang akan memakamkan. Contoh kemarin yang ada di Kemloko. Nah ini tolong mungkin Pak Kepala Desa bisa menyiapkan APD. Tadi Bu Dokter juga menyiapkan apabila di desa itu tidak ada, bisa pinjem atau pinjem Bu ya. Dikasih karena sekali pakai ya betul. Jadi nanti setelah selesai bisa dimasukkan ke liang lahat, kecuali kalau sepatu Bu ya. Jadi nanti bisa minta di puskesmas. Berikutnya terkait dengan situasi perlu saya sampaikan ya, untuk situasi Kamtipmas di wilayah Mlego cukup terkendali aman. Ini yang perlu dipertahankan. Terus juga karena ini cuaca ekstrim, banyak hujan. Nah ini tolong jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan. Apabila di wilayahnya ada pohon tumbang atau yang lain, segera menghubungi Babin Kamtipmas, Babinsa atau Satpol PP, supaya nantinya apabila terjadi hal tersebut ini bisa segera ditindaklanjuti. Dari kepolisian apabila membutuhkan pasukan banyak, ini dari Polsek pun menghubungi dari ke Polres supaya nantinya bisa terlaksana. Di Polsek juga ada gergaji, tapi gergaji yang besar. Yang jelas kalau anggota saya belajar juga masih berat karena pegangnya aja belum terbiasa. Saya juga khawatir nanti apabila pegang gergaji bisa munting katanya. Nah itu juga akan membahayakan anggota kita juga. Jadi nanti apabila ada seperti itu, kita harapkan jangan sampai terjadi di wilayah kita. Mungkin itu aja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bu Dokter, yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta perangkat Desa Kedawung, yang saya hormati Bapak Lembaga Desa, Pak RT RW, Bu Bidan, Pak Babin dan Pak Babinsa, dan seluruh yang hadir di sini. Sudah banyak yang disampaikan dari Pak Camat dan dari Pak Kapolsek, mungkin saya cuma menambahin saja. Intinya kita semua juga minta dukungan, istilah dukungan dari bapak-bapak semuanya untuk melaksanakan program atau tatanan-tatanan yang diperintahkan oleh pemerintah. Mungkin lebih mengena untuk menyampaikan itu dari Pak RT, Pak RW, untuk menyampaikan ke tetangga-tetangganya itu mungkin lebih efektif. Kalau mengandalkan dari kami juga, kami tetap melaksanakan operasi justisi, penegakan disiplin memakai masker. Itu pun kan kalau kita cuma di jalan raya, jadi ya yang terjaring mungkin juga nggak seberapa dan seperti itu. Ya alhamdulillah sudah banyak yang pakai masker. Itu biasanya nanti bapak-bapak yang ke sawah, yang tetap diingatkan
tetap diingatkan pakai masker. Jadi kami intinya minta tolong supaya apa yang diberikan atau yang disampaikan Pak Camat dan Pak Kapolsek tadi disampaikan ke warga tetangganya, begitu. Kemudian dulu juga sudah pernah dicanangkan yang namanya menuju kehidupan baru atau menuju menuju tatanan hidup baru. Itu mari kita sama-sama laksanakan lagi. Apa artinya menuju tatanan baru? Bukan apa namanya yang tatanan-tatanan kemarin itu tidak bagus, bukan. Ya, dalam arti kita semua melaksanakan yang dulunya kita tidak peduli dengan kebersihan, itu kita menjadi peduli. Seperti contohnya kalau dulu habis ngarit, habis dari sawah, paling seperti itu. Untuk bisa seperti cuci tangan, seperti membersihkan badan, seperti itu. Habis pergi dari jauh, mungkin melewati beberapa kota, itu kita segera sampai rumah, lepas pakaian, segera membersihkan diri, ya. Tidak kemungkinan panjenengan sedoyo di jalan, ya, di jalan mungkin naik sepeda motor, naik mobil ataupun naik kendaraan umum, itu ada kemungkinan bisa terkenanya wabah COVID-19 itu. Jadi kita harus sadar, harus waspada, tetap waspada, jangan sampai lengah. Mungkin dari saya cukupi sekian. Lupa, mungkin biar tahu ya, biar tahu grafik ya, mungkin biar tahu grafik perkembangan wabah ini. Mungkin nanti Pak Kepala Desa bisa bikin banner atau apa ditaruh di depan seperti yang sudah dilaksanakan Pak Kapolsek, ya. Di tiap tikung ada berapa Pak sudah? Di perempatan, pada perempatan. Ya, itu. Seperti mungkin atau kurang besar lagi bisa diperbesar, jadi biar tahu. Apa intinya biar tahu, biar apa ya, ngeleng-ngeleng, oh iya iki lek wabah wis kaya ngene iki, istilahnya biar takut lah, bukan menakut-nakuti, tapi biar eling, waspada, seperti itu. Sekali lagi kami mohon bantuan kepada bapak-bapak yang hadir di sini untuk membantu kami melaksanakan peraturan-peraturan atau canangan pemerintah untuk disebarluaskan ke masyarakat, seperti itu. Demikian, mungkin ada kurang lebihnya dari saya cukupi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat, Bapak Muspika, Pak Kepala Desa dan perangkat, Bu Bidan saya, selamat malam Bu, dan Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya menyampaikan dari Puskesmas, yang tadi sudah banyak sekali disampaikan Bapak-Bapak. Seingat saya dulu pernah kesini Pak ya, kalau ada yang diundang tentang new normal ya dulu.
Lupa ya Pak. Dulu tuh bahkan Kedawung belum ada kasus, saya masih ingat ya. Jadi dulu tuh kasus masih jarang sekali, nggak sampai, ya masih belasan, nggak sampai seperti sekarang ini. Jadi saat ini dari Maret ya pertama sampai sekarang itu kabupaten sudah 3.600 sekian, ya banyak sekali, bahkan belum 1 tahun ya kita. Bahkan kita termasuk saat ini angka konfirmnya cukup tinggi di Jawa Timur. Kemudian Kabupaten Blitar sekian. Lego ini PPKM makin naik. Ya saya juga bingung juga ya. Jadi tiba-tiba tuh dapat sehari konfirm 9, 2 hari 18. Ya. Padahal kita ada acuan ya, peta ada merah hati, ada hitam. Posisi kita saat ini di merah hati. Ya, jadi ada 41 kasus. Kalau kita nambah 9 atau 10, maka kita akan jadi zona hitam. Ya. Seperti kan Goro. Goro tuh bisa sempat 80 berapa, 70. Sekarang dia sudah mulai mereda. Cuman Lego ini kok makin naik. Ya, saya juga pusing ya sebagai nakes. Tapi di Kedawung ini saya kira kita sering tracing ke sini ya, karena kasus jumlahnya makin banyak, dan saya dari Humas mengapresiasi ya, karena cukup terbantu kalau di Kedawung tuh saya pernah tracing di jalannya ke selatan ini sudah dibantu oleh teman-teman Satgas Kedawung, jadi malah sudah punya hazmat duluan ya. Saya dapat dari mana nih hazmatnya gitu. Jadi udah tracing kok beli ya pakai hazmat seperti itu. Jadi ini sudah sangat terbantu. Dulu tracing itu jadi kita cari kontak erat Pak ya, itu banyak, bisa puluhan. Nah nanti kita ribut lagi nih, ini berangkatnya naik apa gitu ya, bahkan apa disewain elf atau gimana ya, itu mungkin susahnya waktu dapat kontak erat yang banyak ya, bahkan ada yang naik elf sampai berapa kendaraan karena jumlahnya puluhan. Kalau sekarang itu berubah Bapak, jadi kita hanya swabkan yang bergejala ya. Bergejala itu kalau dia kontak erat dengan konfirm penderita positif, dia ada gejala misal demam, dia ada batuk pilek, dia tidak bisa membau, nah itu kita kirim untuk swab. Tapi tetap yang tidak ada gejala untuk isolasi di rumah. Nah itu juga tugas bersama dari Satgas, saya kira untuk ngawasi, karena kok Puskesmas ya tidak mungkin ya untuk ngawasi di wilayah gitu. Jadi banyak kejadian itu tidak di Kedawung ya, ada yang misal kontak erat itu sudah swab, terus dia naik elf rame-rame keluar kota gitu ya, misal 2 elf gitu. Nah ternyata confirm. Nah akhirnya ya seluruh ya itu jadi kontak eratnya gitu, isolasi semua. Itu salah satu contoh. Jadi bagi mereka yang merasa sehat itu banyak yang suka kabur ya, misal ada yang punya sapi tetap aja ngaret aja bebas gitu. Jadi ini tugas kita bersama untuk memberitahu, jadi tetangganya yang pada takut mungkin seperti itu ya. Kemudian kalau klaster ya, klaster memang yang paling banyak sudah saya beritahu tadi, itu klaster saat ini keluarga. Jadi kalau dulu tuh ya hajatan ada, klaster tempat ibadah ada, cuma sekarang memang mayoritas adalah klaster keluarga, sehingga diperlukan apabila nanti benar-benar isolasi mandiri itu benar-benar menjaga protokol kesehatannya supaya tidak saling menularkan, seperti itu. Kemudian untuk yang pemakaman tadi, kebetulan memang di tempat kami itu baju hazmatnya tidak banyak. Kami bagikan sementara itu 66 ke tiap desa.
ya kita tidak berdoa jelek ya, tapi kita siap-siap saja seandainya ada pemakaman itu sudah ada gitu. Jadi apabila nanti kurang ya kita masih ada, pasti kita akan memberi lagi. Mungkin itu ya Bapak yang saya sampaikan tentang kondisi COVID saat ini itu masih mengkhawatirkan ya. Nah, jadi kita sedikit lagi itu zona hitam. Kalau zona hitam pasti kita juga akan dicap, oh pasti di sana tuh ini nih banyak penularan COVID di situ gitu. Jadi misal contoh kita menjadi dari zona hitam, misalnya kita ke rumah sakit pasti akan prioritas untuk dilakukan screening, nah, seperti itu. Karena kita dulu pernah awalnya terkenal ya Ngelegok itu kasih permen di sini, jadi masuk rumah sakit dari Ngelegok, wah langsung di screening ya dari Ngelegok gitu, di screening gitu. Jadi seperti itu resiko misal zona hitam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon kerjasamanya untuk Satgas COVID di desa untuk mengatasi ya masalah-masalah sosialnya, ekonominya, kalau kami ya masalah kesehatannya. Ini itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu, monggo apabila enten permasalahan dengan panjenengan sedaya, ngapunten niki undangan memang khusus namung ketua RW Keranten niki dibatasi 20 kali Pak Camat niki. Terus niki ketua RW kali BPD dan kali sebagian dari Karang Taruna, terus kali tokoh masyarakat. Non sewu Pak Camat niki terkait ini sampun disepakati kali konco-konco kali pertemuan pada saat Pak Kapolsek terkait yang gak ada hajat, tolong nanti juga dipertegas malih Keranten kula teng mriki sampun melaksanakan wedi kula konco-konco teng lain desa rodok longgar ngoten. Keranten kula mireng enten terop sing rodok gedhi ning mriki ngoten. Tolong kula sakjane sampun ngebel niku konco-konco boten nyambung cobi jenengan di cross check malih. Keranten kula mangke sing benju kali warga mangke kono oleh kene ra oleh ngoten. Niki kula asal laporan dirasa anu dah ngurang nih enten darop gedhi ngoten jenengan teng anu kuburan ya pilihan pergi karena teng mriki kula sampun berusaha untuk anu. Mungkin dari bapak-bapak enten sing dadi diatur nih apa di ya. Monggo. Monggo Bapak semuanya, kalau ada pertanyaan, mungkin kalau nggak ada, ini pengalaman Pak, bila mana ada warga kita yang positif, akhirnya isolasi, termasuk keluarganya juga isolasi, yang diatur Bu Dr. tadi sampaikan, sekarang tidak ada swab kecuali yang bergejala. Jadi misalnya satu kena, di tracing keluarganya ada yang kena, misalnya suaminya, ada istrinya, ada anaknya, ternyata istri dan anaknya negatif ya, artinya tidak diswab karena tidak bergejala atau sehat, tetapi tetap dilakukan isolasi. Nah, karena isolasi, istri dan anak-anaknya kan tidak bisa keluar kemana-mana. Berarti untuk makan sehari-hari, kebutuhan lah ya, tolong ya kita yang sehat, termasuk desa, insya Allah desa sudah membantu Pak ya, kalau ada bantu untuk yang RT, RW, tolong juga bisa ikut membantu. Pertama mengawasi, yang kedua juga meringankan beban kebutuhan yang dibutuhkan. Hanya saya di Kedaung ada namanya jimpitan, RT ada enggak? Ada ya? Nah, alhamdulillah, terima kasih. Karena yang jelas jimpitan itu pertama itu akan semakin
ikatan rasa kekeluargaan itu akan tetap terjalin. Karena yang jelas rasa memiliki rasa yang menyayangi, karena setiap hari kan keliling dari rumah ke rumah. Di samping itu juga memperoleh dana untuk kebutuhan RT itu sendiri. Nah, bila mana ada warga yang membutuhkan, bisa dibantu melalui dana RT yang dari Civitas. Karena pengalaman, kebetulan kan saya rumah saya dekat Kuningan Pak, di sana sama ada Civitas. Saya tanya, ini sih mau panik sopo di Kuningan itu banyak Pak, kan Kanigoro masuk Kanigoro. Jadi di Kuningan sendiri itu kalau nggak salah ada satu desa loh Pak, bukan desa Pak, 20 ada enggak ya, sekitar 30-an. Jadi banyak, itu satu desa. Desa Kuningan kecil sama dengan Klenceng, tidak ada dusun. Yaitu Jalan Madura perempatan sampai jalan apa itu? Enggak, iya Pak, sampai jalan raya itu, ya itu aja. Itu banyak yang kena, termasuk anggota polisi ada, TNI ada di sana, ada juga. Jadi akhirnya ini Pak RT sama warganya itu yang sama desa yang bantu setiap hari. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai berangsur, sudah isolasinya habis. Nah, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, karena saat ini memang kita yang sehat harus membantu yang tidak sehat. Nah, itu. Dan saya sampaikan terima kasih. Saat ini sudah berjalan dengan baik. Tadi sampaikan Bu Dokter bahkan sudah punya baju hazmat ya, APD hazmat, termasuk petugas pemakaman, relawan atau petugas pemakaman. Nah, ini tiap desa atau tiap dusun? Oh, tiap makam. Oke, terima kasih. Jadi tolong nanti yang apa yang disampaikan Pak Kapolsek, jadi yang bertugas selalu ya mudah-mudahan tidak ada lah, tidak ada mudah-mudahan, tapi siap ya, siap terus bisa meringankan yang meninggal atau yang keluarga yang ditinggal. Artinya tidak terlalu lama menunggu sampai subuh belum diapa-apa ini padahal wis neng kuburan. Nah ini gimana Pak? Loko. Oke. Ya, terima kasih kepada relawan atau petugas. Monggo Pak Mulya. Jangan ngomong yang tetap ya. Dalam. Mohon izin Pak Mustika, Pak Perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun sudah malam namun diskusi asik Pak Camat. Mohon izin. Yang pertama begini, saya alhamdulillah Pak Kepala Desa tadi tidak menyebutkan untuk sekolah untuk karantina, karena guru-guru hari ini WFO 25% ya, sehingga kantornya juga dipakai. Alhamdulillah kalau Pak Kepala Desa tadi tidak menempatkan isolasi di sekolah. Nah, menurut Pak Kepala Desa, kami sekarang mulai Januari di Ngarum Pak. Situasi Ngarum awal PKM yang kedua ini keamanan agak terganggu Pak Kapolsek. Tadi malam kalau yang Ngarum loh, tadi malam kantor saya dibobol. Bersamaan dengan utaranya lagi ada sekolah TK juga dibobol, sehingga yang kemarin malamnya itu di Sidodadi juga dibobol, sehingga mohon berkenan Pak Kapolsek untuk keamanan ditingkatkan juga bapak-bapak yang berada di daerah ya. Syukurlah hati ini diurip neneh Pak Kepala Desa ya. Sehingga hati ini diinformasikan tentang perkembangan COVID, bahwa hari ini tanggal 1 itu legok ranking 1 ya, Pak, 41 ya. Kita agak merah tua ya. Ranking 1 tanggal 1 mungkin hari ini sudah berubah ya. Merah hati ya untuk legok ini, sehingga hari ini dalam lagi
Ini Kanigoro yang paling pekat ini di Pak Aan ini yang pekat. Nggih. Makanya aku juga agak Kanigoro 54 Pak untuk yang tanggal 1 itu. Oh iya. Nggih. Tentang isolasi mandiri memang saya harapkan dari bapak-bapak yang sudah berada di kemarin sudah dilakukan gotong royong tak perangkat ya, aku tak pesen wis ngene sing terkongsi wis dikirim apa urun sudah Pak, ya alhamdulillah itu nggih. Isolasi mandiri mohon setelah itu tidak ada untuk yang konflik lagi Pak, begitu. Tentang kelompok di pemakaman Pak, ini kita sudah punya KPK Pak, kelompok penggali kubur, jadi ada KPK di masing-masing daerah itu dan itu dibayar oleh jimpitan itu Pak. Jadi di sini semangat juga disiapkan tentang seragamnya itu Pak, asmatnya itu untuk keamanan, sehingga kalau di sini walaupun sudah ada KPK tapi ya jangan ada korbannya gitu. Itu keamanan untuk Pak Kapolsek untuk dihimbau kepada semua untuk titip sekolahan sak kecamatan ya Pak, kali TK kali SD SMP kalau titip penjenengan. Itu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Kemudian melalui YouTube kita ya Mas, Salam Jaya upload yang status Pak Is perkembangan COVID kita perlu diupload nih ini grup-grup yang IDW Pak Kepala Desa, sehingga kita perlu seperti itu. Kita punya banyak medsos Pak, ini ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook Pak, yang di Kedaung itu yang selalu menularkan virus-virus positif, sehingga kalau ini yang seperti ini juga perlu disebarkan pada masyarakat agar berhati-hati. Iku nggih Pak, apa nih sing arep usul? Niki mungkin dingoni nang boten. Atur suwun Bu Dokter Kentik, dulu waktu di Garum bersama saya Pak, kemudian saya ditunduk Bu Dokter Kentik ke Samben bersama Pak Kapolsek ini dulu di Samben, berkumpul sama-sama. Pak Kapolseknya saya kepala PTD-nya. Sekarang kembali lagi ke jalan yang benar di Garum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Informasi yang sangat berharga perlu ditindaklanjuti kita bersama. Jadi terkait dengan tindak pidana di wilayah Lego sementara ini kondusif aman, untuk di Garum meningkat ya. Lah ini karena peran Bapak Ibu sekalian, karena sudah bisa menjaga lingkungannya. Namun demikian ini perlu diwaspadai karena ini juga tanggung jawab kita bersama, karena petugas dari kepolisian Polsek Lego ini juga terbatas. Maka dari itu saya menghimbau kepada Pak Lurah, perangkat desa untuk menggalakkan lagi seperti kemarin pada saat hari raya, mungkin suflangan bahasanya kok portal, biasanya portal. Nah ini perlu dihidupkan kembali dan warga masyarakat juga bisa melekan sampai pagi ya, sampai pagi. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau portalnya ditutup, ini paling tidak wajib ada yang menjaga. Karena apa? Kalau tidak ada yang menjaga, nanti kalau ada orang hamil, melahirkan, nanti ribet. Jadi nanti larinya tetap ke polisi, akhirnya tukaran. Nah itu nggih. Terus juga tadi belum saya singgung terkait dengan pengambilan jenazah COVID secara paksa. Saya harapkan di wilayah kita doakan tidak ada, semuanya kita bisa memahami. Karena apa? COVID tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, sangat bahaya. Saya aja kalau dengar ini gemetar. Namun demikian tetap kita semangat, selalu bahagia, itu yang diharapkan supaya nantinya imun kita tetap tinggi.
Terus yang paling terakhir terkait dengan keamanan, ini memang sangat penting. Kalau keamanan ini tidak terjaga, memang semuanya tidak ada artinya. Jadi terkait COVID ini juga termasuk tidak aman. Jadi mungkin itu aja, Pak Sumiran, pertanyaan yang diberikan kepada kami. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo Pak Cari, monggo. Mungkin satu pertanyaan Mas kaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat biasanya banyak dengan gendurian terus kinten-kinten pinten yang sing dolah gendurian napa 10 napa 20 napa iso setak mana ngoten pun. Terima kasih. Ini kenduren bedaan maupun kita melihat ruangannya Pak ya lek bedaan mosok ada Allah bedaan mau itu mau, tapi kita lihat ruangan sebaiknya ya seperti ini terbuka. Kalau memang rumahnya tidak ada yang terbuka ya dibatasi orangnya, nah kenduren berapa orang habis itu diterteni tetap boleh ya, sepanjang tidak mengumpul terus apa itu kerumunan empet-empetan kewabeh udah tahlilan akhirnya satu kena semua kena untuk menjaga semuanya. Yang penting diatur biar ada jaga jarak, terus ruangan itu jangan tertutup. Setelah itu kenduren ya diterteni ya. Maupun Pak Cari ini karena ya demi kesehatan semua. Matur suwun. Tetap pakai masker, Bapak Ibu, karena ini makan malamnya sudah datang, acara pada malam hari ini saya tutup mengikuti jabatan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kundur.